Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian salawat dan salam tak bosan-bosannya kita ucapkan kepada Allah, semoga Allah menyampaikannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Tak lupa di momen ini mari sama-sama kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang di Palestina. Semoga Allah memberikan mereka kekuatan dalam memperjuangkan agama kita sebagai satu bentuk kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Nah, pertemuan kita yang ke-9 ini akan membahas mengenai manajemen risiko operasional bank syariah yang merupakan bagian atau jenis risiko yang ketiga apa yang keempat ya. Kita sudah belajar risiko kredit, risiko likuiditas, kemudian risiko pasar, dan sekarang yang keempat berarti risiko operasional bank syariah. Nah, di risiko operasional bank syariah ini kita akan belajar banyak mengenai apa-apa saja sih yang menjadi penyebab risiko operasional bank syariah. Untuk itu, sebelum kita masuk ke dalam materi ini, kita lihat terlebih dahulu apa sih manajemen risiko operasional itu. Nah, kita ketahui bahwasanya rujukan untuk melihat manajemen risiko bank itu ada dua. Kalau di Indonesia sih sebetulnya kita punya POJK ya, tapi secara internasional kita punya Basel. Nah, maka di sini saya mengutip mengenai referensi atau definisi mengenai manajemen risiko operasional yang dikeluarkan oleh Basel. Basel Committee on Banking Supervision ya, maaf. Basel Committee on Banking Supervision itu mendefinisikan manajemen risiko operasional itu sebagai the risk of direct or indirect loss resulting from inadequate or failed international processes, people, and system, or from external events. Nah, ini menurut Basel. Kalau kita artikan dia secara bahasa, sebetulnya hampir sama dengan yang didefinisikan oleh OJK. Karena kita merujuk POJK nomor 65 tahun 2018 ya, mengenai manajemen risiko bank syariah. Apa yang dikatakan di situ adalah kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Nah, pada poin ini baik menurut Basel ataupun menurut OJK, titik kunci risiko operasional itu adalah adanya keadaan yang merugikan organisasi yang disebabkan oleh faktor internal atau eksternal organisasi. Entahkah itu karena manusianya secara internal ya. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena misalnya sederhananya gini loh. Kenapa di bank itu harus ada etika service itu yang excellent gitu ya. Kalau kita Feby punya istilah service excellent ya. Kenapa di bank itu juga punya istilah mengenai service excellent itu? Karena kata kuncinya kan jualannya itu adalah jasa gitu. Kalau seumpamanya kalian datang ke bank terus orang banknya itu tidak senyum kepada kalian, orang bank itu tidak ramah kepada kalian, kalian mau nggak ke bank gitu? Pasti nggak mau ke bank. Nah kalau nggak mau ke bank, tentu pertama kalau seandainya dana kita ada di bank hari ini ya kita akan tarik dana itu keluar. Terus kalau misalnya kita berniat untuk naruh dana kita jumlah besar ke bank itu terus gara-gara mereka tidak apa namanya tidak ramah kepada kita ya nggak jadi gitu. Nah maka hal ini merupakan bagian dari risiko operasionalnya bank. Karena siapa? Karena adanya orang di dalam itu yang menyebabkan bank terdampak secara operasional. Kemudian ada proses internal yang ternyata kita nggak bagus. Contoh sederhananya misalnya, kalian pernah nggak ke ATM lah, janganlah ke bank lah, ke ATM lah. Tiba-tiba di ATM itu tertulis di layar itu out of service. Nah, saya sering banget itu kalau ke ATM, ketemu ATM yang out of service itu rasanya mau mau ngamuk aja rasanya ya. Karena kenapa? Kadang cuman itu ATM satu-satunya tempat kita berhenti rupanya
out of service gitu. Nah, itu adalah kesalahan proses internal yang membuat konsumen atau membuat nasabah itu merasa jengah, merasa capek, merasa ya malas berurusan dengan bank itu. Mending cari deh yang 24 jam ada, yang 24 jam baik-baik saja. Nah, pengaruh-pengaruh yang disebabkan oleh hal-hal seperti tadi itu akan menyebabkan kerugian pada bank. Nah, karena hal itulah maka dinamakan sebagai risiko operasional. Kemudian boleh jadi juga karena mungkin ada hal eksternal yang menyebabkan operasional kita terdampak. Kadang ada aturan yang keluar, tiba-tiba ada aturan yang keluar, kemudian aturan bank mungkin yang keluar atau aturan apa yang keluar gitu. Kadang contohnya misalnya, kalau kita di risiko pasar, sebetulnya kan ketika kurs itu naik ya, bank itu kan akan terdampak dengan kalau dia punya transaksi falas ya pasti akan terdampak. Tapi secara operasional itu juga akan mengganggu gitu. Kenapa akan mengganggu? Ya mungkin orang akan narik uangnya, kemudian mungkin orang akan apa ya, tidak mau lagi investasi atau segala macam dengan bank. Nah, oleh karena itu hal-hal seperti ini harus dideteksi secara dini oleh bank agar apa? Agar bank tidak terdampak pada risiko operasional. Nah, kita lihat apa sih faktor penentu risiko operasional itu sendiri. Ada 5 hal yang jadi faktor penentu risiko operasional. Yang pertama itu adalah proses internal. Nah, proses internal ini maksudnya apa? Ya karena mungkin keributan kita di dalam, terus nasabah yang datang dari luar merasa tidak enak. Akhirnya sudahlah. Contoh ya, saya nggak jelek-jelekin bank sih, tidak gitu. Tapi ketika mereka kalian pernah nggak ke bank, kemudian satu ketika kita lagi buru-buru ya, terus orang banknya bilang, aduh Bu jaringannya offline. Itu nyakitin banget ya, nyakitin banget karena harus nunggu berlama-lama, kemudian apa namanya, yang kepastiannya nggak jelas. Ya Bu, ini lagi maintenance Bu. Nah, istilah-istilah seperti itu adalah istilah-istilah yang sering dilontarkan oleh orang bank itu. Sebetulnya dia lagi apa itu? Lagi menutupi ada kesalahan dari sistem internal mereka. Nah, hal seperti itu kenapa menjadi pemicu risiko operasional? Karena kan kita sebagai nasabah itu akan merasa sesuatu ketidakpuasan yang sebetulnya risiko operasional sendiri itu akan memacu kepada reputasi gitu. Jadi kalau misalnya kita merasa nggak puas dengan apa namanya layanan bank proses internal seperti tadi itu ya, ya risiko operasional yang mulanya awal-awalnya sistem internalnya bermasalah, menghambat operasional organisasi dia di dalam, itu akan menjadi risiko-risiko pembangkit risiko-risiko lain yang ada di bank gitu. Nah, ini kalau dia bicara proses internal. Kemudian ada kesalahan manusia. Nah, ini juga kesalahan manusia. Pernah beberapa kali itu saya bahkan punya saudara ya yang kerja di bank itu, yang saya sudah cerita juga bahwasanya ya mungkin satu hari itu nangis gara-gara uangnya nggak cocok gitu ya. Jadi harus ngeganti jadi teller gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan karena kesalahan manusia gitu. Atau memang karena sikap orang datang ke bank terus tidak kita layani dengan ramah, itu akan menimbulkan suatu judgement atau opini publik lah, opini personal dari nasabah sendiri. Kita datang orang yang nggak ramah, ih ngapain juga ke bank ini, mending ke bank lain aja deh gitu ya, yang jelas-jelas dia ramah gitu ya. Nah, hal ini akan memicu terjadinya kesalahan atau risiko pada operasional kita sendiri. Ya karena kita nggak ramah sama orang ya, akhirnya orang mengadukan kita segala macem gitu ya. Saya pernah ngisi kotak saran itu nggak suka dengan orang banknya itu gara-gara pelayanannya buruk, ya alhamdulillahnya ditanggapin. Jadi seminggu setelah saya selesai apa namanya memasukkan pengaduan itu ya banknya memindahkan yang bersangkutan gitu ya. Karena kenapa? Ya karena boleh jadi kalau saya yang bisa orang yang bisa ngomong langsung ke pimpinan itu mungkin apa namanya ya mungkin langsung diambil tindakan. Tapi kalau orang lain yang misalnya ngapain juga gua aduin biar aja, nanti pelan-pelan kok banknya juga akan sepi, orang narik sendiri. Nah itu kan risiko bagi bank. Kalau nggak mengatasi orang seperti itu ya itu bank akan terancam gitu. Terancam dalam hal ya mungkin akan ditinggalkan oleh nasabah. Nah, ini akan menjadi pemicu dari risiko operasional. Kemudian ada sistem.
Nah, sistem sendiri, saya sudah sampaikan tadi, contoh-contoh umum terus sistem mungkin kadang-kadang saya pernah juga mengalami, karena saya orang keuangan ya, di bank itu udah bertahun-tahun itu, di lembaga keuangan umumnya perbankan itu udah bertahun-tahun itu, eh, kita pernah beberapa kali itu sistem kita seperti yang saya katakan tadi, sistemnya maintenance gitu ya. Kadang-kadang ada masa di mana apa namanya? Kan kalau kita narik uang di bank, bagikan saya sampaikan itu di risiko likuiditas, adanya pembagian limit. Nah, limit itu pun sebetulnya bisa memicu risiko. Kenapa gitu ya? Misalnya nih, saya mau ada nasabah nih mau pembiayaan. Ketika ada mau pembiayaan, terus pembiayaannya ternyata besar. Nunggu si A dulu deh, karena pembiayaan ini harus dieksekusi sama si A. Oh, ternyata si A-nya nggak masuk hari ini. Dia nggak bisa ini, dia nggak bisa itu. Akhirnya besok lagi dia datang, besok lagi datang, ternyata masih belum bisa. Nah, kita ditunggu-tunggu ya. Tahulah kalau nasabah ya, kita kan manusia disuruh nunggu, mah jengah juga gitu ya. Malas juga disuruh nunggu seperti itu. Nah, akhirnya apa yang kita lakukan? Ya, kita mungkin mangkir dari bank ya, cari lagi bank lain deh yang lebih bagus gitu. Jelas-jelas ini nggak profesional bank. Nah, itu menjadi pemicu risiko operasional. Kemudian ada pihak eksternal. Nah, eksternal ini bagikan tadi, ya, eksternal itu bisa mendatangkan risiko operasional sendiri kepada kita. Mungkin kita dalam posisi tidak dengan apa ya, tidak bank syariah itu kan kalau kita bicara risiko kredit gitu ya, ataupun risiko likuiditas gitu, termasuk nanti ada risiko imbal hasil ya. Ketika masyarakat atau nasabah kita itu adalah orang-orang yang rasional, ya kejadian-kejadian eksternal itu akan mudah sekali mempengaruhi mereka, sehingga mereka mungkin akan dengan cepat memutuskan pindah bank deh gitu. Nah, ini yang perlu diwaspadai oleh bank. Kemudian ada hukum di sini. Kenapa nyelip hukum? Meskipun kita bicara risiko operasional, tapi ada hukum di sini dan kita juga memiliki risiko hukum sendiri ya. Tapi pada posisi ini penekanannya adalah karena ada aturan-aturan atau hukum-hukum di luar yang membuat kita itu perlu menyesuaikan dengan operasional kita. Aturan mengenai bank syariah itu berbagai PSAK, kemudian POJK khusus bank syariah, kemudian adanya pengawas syariah yang ditempatkan kepada kita, itu akan serta-merta itu menambah keketatan pengoperasionalan bank gitu. Oleh karena itu kita nggak bisa main-main lagi mengelola bank. Terjadi kesalahan kita bisa diperkarakan di depan hukum, bahkan kita bisa ditutup banknya gitu. Maka karena ada aturan-aturan yang harus kita patuhi, maka operasional kita di dalam itu pasti akan terdampak. Nah, ini kita harus memetakan dulu faktor-faktor penentu ini. Nih, ada nggak di kita nih, di bank kita nih, internal kita ada nggak yang bermasalah prosesnya? Manusia orang-orang di dalam kita itu ada nggak yang nggak baik? Makanya saya katakan di sini, sepintar apapun kalian, kalau komunikasi kalian tidak bagus, kalau attitude kalian tidak baik, maka bagi bank, kalian itu adalah orang yang mendatangkan risiko. Nggak akan dipakai. Makanya nggak juga kita bisa menyalahkan bank. Kenapa sih di bank itu nggak semua orang yang kuliah perbankan belajar bank, kerja di bank? Ya itu tadi. Karena kenapa? Attitude ataupun karakter ya, karakter orang-orang yang di luaran sana mungkin dianggap lebih baik daripada kita yang alumni perbankan gitu. Inilah saya kenapa selalu bilang attitude itu harus nomor satu, etika harus nomor satu. Kalian harus jujur dalam keadaan apapun. Maka oleh karena itu di manajemen risiko ini, kalau kalian nanti adalah bekerja pada bank, sifat-sifat buruk yang kalian miliki itu bagi bank itu jadi risiko. Kenapa kalian tidak diterima kerja di bank? Mungkin bank akan menilai dari sisi ini, ada nggak manusianya nanti ini nih orangnya nggak pas, nggak bagus. Nah, ini jadi perhatian oleh bank. Nah, kemudian kita lanjutkan. Bagaimana cara memanajemennya? Kita dihadapkan pada faktor-faktor penentu tadi. Kalau ini ada nih, kita pasti akan terdampak risiko operasional. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya agar hal-hal tadi itu bisa tidak terjadi lagi sama kita gitu. Maka untuk itu semua kan dia perlu di-manage, perlu diatur gitu. Maka bagaimana caranya? Maka di sini kita lihat, kita perlu mengurutkan prioritas risiko. Nah, dalam suatu manajemen risiko, kita memiliki urutan risiko. Urutan risiko itu berlaku pada posisi kriteria risiko yang terdiri dari kombinasi peluang dengan dampak.
Maka peluang terjadinya risiko, dampak terjadinya risiko, itu akan melihat atau akan menentukan di posisi mana risiko itu berada. Satu risiko dikatakan dia mungkin pada kategori ekstrim risikonya. Kalau mungkin dampaknya sangat berat ketika terjadi dan kemungkinan terjadinya juga besar gitu. Nah, maka ketika kita sudah melihat urutan risiko itu dalam matriks risiko, maka kita akan mengambil, kalau saya sering mengistilahkannya kalau dalam manajemen risiko umum ya saya ngajarkan dengan nama top priority risk. Nah, kita ngambil dulu nih risiko-risiko prioritas kita yang mana gitu ya. Misalnya pegawai nih yang nggak kompeten. Kalau pegawai nggak kompeten itu harus dididik dulu. Makanya orang bank kan sering pelatihan, pelatihan, pelatihan. Itu dalam rangka apa sih? Dalam rangka risiko operasional sebetulnya. Maka kalau kita ketemukan dari banyaknya faktor tadi, dari banyaknya faktor yang ini tadi ya, ada internal, kemudian ada sistem, ada kesalahan manusia, ada kesalahan, ada hukum, kita sudah petakan, mungkin setelah kita petakan, kita akan melihat bahwasannya, oh ada manusianya nih yang perlu diperbaiki. Nah, ini dulu nih yang diprioritaskan. Nah, setelah itu, kalau ada manusia yang tidak perbaiki, maka sediakan sumber dayanya. Itu dia, mungkin diperlukan pelatihan, diperlukan pendidikan, atau diperlukan rekrutmen baru gitu. Nah, itu penting dipetakan oleh bank. Nah, setelah itu terjadi, maka kita bisa melakukan yang namanya perbaikan berkelanjutan. Risk management itu kita lihat ke review sedikit untuk pertemuan awal-awal dulu. Kita memiliki proses dalam manajemen risiko. Nah, kemudian kerangka kerja dan prinsip manajemen risiko itu menempatkan di posisi akhir itu adalah perbaikan berkelanjutan. Pertanyaan sederhananya adalah, kenapa sih risiko itu selalu diperbaiki? Nah, ini yang perlu kalian pahami adalah bahwa risiko itu dia bersifat dinamis, ya. Dia bersifat berubah. Hari ini, nah kita lihat nih, hari ini mungkin baik-baik saja. 2 tahun, 3 tahun yang akan datang, siapa yang tahu? Atau bahkan 2 tahun, 3 tahun yang lalu itu nggak terjadi. Sekarang, lah kok dia muncul? Nah, itu. Makanya karena dia bersifat dinamis, dia harus sering-sering dipantau. Agar jangan apa? Mungkin hari ini kita bisa mengatasinya, besok kalau sudah kita abaikan, dia kambuh lagi penyakitnya. Nah, ini yang jangan kita lakukan. Maka harus memiliki orientasi perbaikan berkelanjutan. Jadi secara umum, dengan adanya faktor-faktor yang tadi, kita perlu memanagenya dengan baik dengan melakukan 3 hal. Apa langkahnya? Pertama, urutkan prioritas itu mana sih dari faktor yang ada itu yang paling penting harus ditangani. Kemudian sediakan penanganannya. Sediakan penanganannya itu ya seperti tadi. Kalau kita nggak punya sistem di dalam, nggak punya infrastruktur di dalam, ya udah ada kan. Kita butuh komputer. Ya nggak bisa dibiarin dong komputernya nggak ada gitu ya. Karena kalau nggak ada komputer, ya masalah itu akan terus terjadi. Maka mengatasinya apa? Ya beli komputer. Ya sediakan sumber dayanya. Kita butuh ahli gitu. Ya nggak mungkin dong dikerjakan oleh orang sembarangan, ya ada sediakan ahlinya gitu. Nah, oleh karena itu nanti terakhir apa? Kalau ternyata udah ada ahli, ada komputer, ternyata masih ada risiko, maka dievaluasi. Maka, oh ternyata kita butuh ini lagi. Nah, maka ditemukan namanya hasil dari evaluasi itu perbaikan berkelanjutan. Untuk apa? Tadi, kalau dalam manajemen risiko itu kita bicara namanya CQI, Continuous Quality Improvement, untuk peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Jadi, manajemen risiko itu tujuan utama dalam melindungi organisasi, maka perbaikan berkelanjutan itu adalah salah satu untuk membantu organisasi selalu upgrade nilai, upgrade kualitas. Sehingganya kalau manajemen risikonya bagus, maka sebuah organisasi itu akan terlindungi dengan baik. Nah, gitu. Sekarang kita lihat bagaimana sistem pengendalian internal dari risiko operasional. Jadi harus dikendalikan. Tadi kan kita lihat tuh di materi sebelum itu adalah bagaimana manage ya, harus mengurutkan risiko, carikan penanganannya, kemudian lakukan perbaikan. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya mengurutkan risiko? Nah, maka di situ kita akan lihat, kita akan kembalikan dia ke dalam proses risiko, proses manajemen risiko, risk assessment. Ya, sistem penilaian internal risiko itu bergantung kepada assessnya, penilaiannya. Ada 3 kata kunci dalam risk assessment itu adalah identifikasi, analisis, evaluasi. Mengidentifikasi risiko, kita bisa menggunakan berbagai macam metode. Ada RSA, risk risk self assessment, ya.
penilaian risiko sendiri. Nah, jadi kita tuh nilai diri kita sendiri ini. Kita buat instrumennya, kita lihat, kita misalnya lagi terima pegawai, terus kita lihat pegawai ini secara kompetensi dia bagus, tapi disiplin dia kurang bagus. Nah, itu namanya, oh berarti dia harus begini ya. Nah, itu namanya lagi risk self assessment ya. Menilai sendiri risikonya apa. Kemudian risk mapping, memetakan risiko. Dari sebanyak ini risiko yang ada, saya perlunya ini. Nah, misalnya gitu, berarti ini harus saya tangani terlebih dulu. Nah, itu harus ada. Kemudian ada key risk indikator. Kita perlu menentukan key risk indikator. Sekarang di seluruh bank, bahkan kemarin saya diskusi dengan beberapa manajer bank itu adalah, bank itu punya KPI, Key Performance Indicator, indikator kinerja kunci ya. Indikator kinerja kunci itu dalam rangka apa? Misalnya begini, seseorang dikatakan berhasil kalau dia memenuhi kriteria 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, kalau misalnya di risiko, kita juga bisa mikirkan key risk indikator. Seseorang itu dikatakan tidak menjadi risiko organisasi kalau dia memenuhi 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau ada bagian yang tidak terpenuhi oleh mereka, berarti dia mungkin menghadapi risiko, oh mungkin ini sedang. Kalau 2 tidak terpenuhi, oh mungkin ini berat, mungkin ini berat gitu ya. Tapi kalau 4 tidak terpenuhi, berarti ini ekstrim nih risikonya. Nah, kita buatkan seperti itu key indikatornya. Ya, kemudian ada limit threshold. Nah, limit threshold itu memang kita memberikan batasan-batasan dalam organisasi pengelolaan bank itu, kita harus berikan batasan-batasan. Nah, metode-metode ini bisa dilakukan untuk mengidentifikasi risiko, ya. Seperti yang tadi saya katakan, oh berarti ini risiko saya tinggi nih, rendah nih. Nah, setelah kita melakukan identifikasi risiko, kita melakukan namanya analisis risiko atau risk analysis. Kita bisa melakukan change of loss, ya, melihat manakah risiko-risiko yang memiliki potensi merugikan. Ini cari dulu ya, misalnya gini ya, si A ini betul nggak kompeten, tapi dia tuh tekun, telaten gitu. Telaten dan dia tuh jujur orangnya gitu. Lihat si A ini dia pinter, tapi dengan kepintarnya itu ternyata dia di belakang kita itu oh nyuri-nyuri dia ini. Pulang dia, orang belum pulang dia udah pulang misalnya. Atau orang setorannya sekian, dia kok sekian ya, ada kecurigaan kita, itu namanya change of love. Kita melihat nih, jadi kalau ada dua kondisi tadi, satu mungkin nggak pinter-pinter kali tapi dia jujur, satu dia pinter banget tapi dia nggak jujur, kita bisa menilai di sana mana sih yang berisiko tinggi. Nah, itu penting dilakukan ya. Untuk apa? Untuk analisis risiko. Nah, kemudian ada degree of risk, mana sih risiko yang cenderung dia akan meningkat ya, mana sih risiko yang berpotensi dia jadi besar. Kenapa kok selalu menerima pegawai dari orang dalam itu di bank itu, tentunya ya kita lihat di bank itu ada ketentuan. Apa ketentuan yang ada di bank itu? Tidak boleh di dalam bank itu orang nikah itu, maksudnya yang kerja di bank itu adalah orang yang suami istri gitu. Dalam rangka apa sih itu nggak boleh, ini dia. Degrees of risk, melihat potensi adanya risiko yang meningkat. Kalau nanti dia kerjasama dalam satu bank itu, boleh jadi kalau secara negatif mungkin dia akan membobol bank bareng-bareng gitu ya. Bisa jadi karena kan ada beberapa kejadian itu yang dia tidak deteksi sebagai saudara, ternyata dia membobol bank gitu. Nah, kemudian boleh jadi nanti kalau berantem di rumah terus tiba-tiba kerja di bank, terus muram aja dua-duanya gitu. Ketemu lagi jangan-jangan nanti juga berantem juga di bank. Nah, ini nggak boleh gitu. Makanya dianalisis terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah analisis, kita lakukan evaluasi. Ngapain evaluasi? Itu menyusun rencana penanganan risiko untuk tujuan perbaikan berkelanjutan. Nah, jadi harus diberikan perbaikan berkelanjutan terhadap apa namanya, terhadap risiko tersebut. Ini nih nggak bisa begini, berarti dia nggak kompeten, berarti lakukan pendidikan sama dia, sekolahkan dia. Setelah sekolahkan dia, kita akan lihat meningkat nggak kinerjanya, bagus nggak dia secara operasional. Oh ini sebelumnya komputernya cuman Core i5 misalnya, oh nggak support lagi sekarang harus Core i7 misalnya. Oh ini direktur itu mobilnya nggak boleh lagi Avanza, mungkin pakai Innova gitu, atau pakai pakai Fortuner misalnya kan. Nah ini namanya lakukan perbaikan berkelanjutan. Dengan begitu apa yang diharapkan? Kita berada pada posisi ini.
pengendalian. Kita mengendalikan risiko internal ini dengan tujuan adalah untuk apa? Agar tidak terjadi risiko yang lebih besar. Nah, kemudian apa sih tujuan pengendaliannya? Ini dia. Ya. Pertama, menjaga aktiva bank. Tadi saya katakan, ketika kita datang ke bank, terus ada orang yang murung, ya, pegawai bank yang cemberut menyambut kita, maka apa yang terjadi? Ya, kita sebagai nasabah ya, tarik deh dananya, ngapain juga sih ini, kok kok nyebelin mereka ya gitu ya, tarik deh gitu. Kemudian kalau orang narik dananya semuanya, apa yang terjadi? Kok bank itu nggak diminati lagi? Kalau nggak diminati lagi, usaha bank nggak ada. Kalau usaha bank nggak ada, berarti sahamnya nggak ada nilainya dong, nggak ada keuntungannya sama sekali, merugi malah. Maka kalau terjadi seperti itu, maka aktiva bank pasti akan terganggu. Tapi ketika kita mencoba mengendalikannya dengan cara yang tadi, ada orang nggak kompeten, disuruh pendidikan, sehingga nanti dia bagus, maka secara tidak langsung kita sedang melakukan penjagaan terhadap aktiva bank. Kemudian yang kedua ngapain? Memastikan akurasi informasi. Nah, manajemen risiko operasional pada intinya itu bertujuan juga untuk mendapatkan informasi-informasi yang terbaik. Kita menerima pegawai, kita harus analis dulu ke depannya kita butuh pegawai yang seperti apa. Terus kita buka pendaftaran, kita harus tahu yang masuk ini orangnya seperti apa. Jangan cuma baca. Kenapa hari ini orang bilang tracking media elektronik? Itu lagi populer banget hari ini karena seseorang ketika dia melamar pekerjaan, maka dia akan di-tracking, ya. Jadi kalian misalnya tuh lagi kerja gitu ya, lamar kerja di bank. Kalian tuh nggak cuma ngasih CV, terus ngasih ijazah kalian, nggak cukup sampai di situ. Karena kenapa? Orang pihak bank itu akan tracking. Dilihat kalian sejarahnya kalian ngapain aja sih gitu. Kalian di TikTok macam-macam nggak gitu? Karena kemarin itu ada anak saya ya yang ikut tes BI juga ditanya seperti itu. Kamu perlu nggak buat kamu? Hari ini kan anak-anak muda tuh lagi suka pamer ya. Misalnya lagi kerja di bank terus pamer, capek lagi ngitung uang lagi gini-gini gitu ya. Nah sekarang kalau nanti kamu terima kerja di bank, kamu akan lakukan itu juga nggak? Nah bayangkan loh, bayangkan itu jadi notif oleh orang bank. Kamu akan lakukan itu juga nggak? Itu dipertanyakan ketika wawancara. Terus ya jawabannya sederhana aja. Ya pasti nggak akan saya lakukan, Bu. Tapi kadang AB status itu menandakan kita bahwa masih kita hidup gitu. Jadi ada hal yang jawaban yang lucu yang saya bilang ya ya betul juga gitu. Kalau kita diam-diam aja di sosial media itu orang bilang kita udah mati gitu. Tapi dalam posisi ini penekanannya adalah eh, bank itu akan melakukan tracking. Jadi ketika tracking, termasuk in tracking itu adalah media elektronik. Jadi kalau kalian bercita-cita mau kerja di bank, maka jangan pernah mengupload sesuatu yang bertentangan dengan kode etik bank. Itu saja yang perlu saya ingatkan ya. Kemudian mendorong efisiensi operasional. Nah, pastinya ketika bank sudah bisa memetakan risiko-risiko operasionalnya tadi, sumber-sumber risikonya itu dipetakan dengan baik, ditangani dengan baik, pastilah efisiensi terjadi. Ya, ketika saya mungkin kantor membutuhkan prosesor komputer dengan i7 itu, mungkin harapannya apa? Mungkin kalau dengan i7 kita tidak perlu nambah orang lagi bekerja karena pekerjaan i7 cepat, semuanya selesai gitu. Tapi kalau masih i3 misalnya ya, oh ini lamban maka butuh 2 orang bekerja. Kalau butuh 2 orang bekerja, gajinya 2 dong gitu. Nah, jadi kalau kita sudah petakan seperti itu, kita bisa mendorong efisiensi secara operasional. Kemudian mengukur kesesuaian kebijakan yang diterapkan. Jadi kita akan tahu nih cocok nggak kebijakan itu dengan sistem kita di dalam. Makanya tadi misalnya kita ngasih limit nih, si A harus mencairkan pembiayaan yang sekian. Terus ketika ada orang mau pembiayaan sekian, si A tuh nggak ada terus. Akhirnya apa? Orang malas bersaing, malas dengan orang itu dia nggak ada terus. Berarti kebijakan kita tuh salah ngasih dia. Mungkin akan dirombak ke kebijakan yang lainnya. Nah, inilah kira-kira yang bisa saya sajikan dalam risiko operasional ini. Mudahan ini memberi ilmu untuk kita semua yang belajar manajemen risiko operasional bank, utamanya bagi seluruh mahasiswa saya yang menyimak materi ini, karena materi ini adalah materi penting, materi kunci juga dalam 10 risiko yang ada pada bank syariah. Pertanyaan sederhananya adalah apakah risiko ini ada pada bank konvensional? Saya pastikan ada, karena kita sudah tekankan dari awal. 10 risiko yang ada pada bank syariah, 8 diantaranya
risiko yang sama yang ada pada bank konvensional. Termasuklah di dalamnya adalah risiko operasional. Karena pegawai yang tidak cocok tadi itu bank konvensional juga mengalaminya. Nah, bahkan kalau kita bilang konvensional itu malah lebih tinggi kepeduliannya terhadap risiko operasional itu. Maka seseorang yang bekerja di bank konvensional itu kalau kita lihat, bahkan saya memiliki pengalaman yang di konvensional itu jauh lebih ramah daripada dengan di syariah. Nah, gitu. Tapi ya saya orang fanatik agama, jadi saya nggak akan terpengaruh untuk buka rekening di konvensional karena keramahan. Tidak. Tapi setidaknya bagi orang yang rasional, bagi mereka ketika berhadapan dengan orang yang lebih ramah dibandingkan dengan yang tidak ramah, meskipun itu syariah, mungkin dia akan memilih yang lebih ramah. Oleh karena itu, berbisnis kita di bidang syariah mesti memperhatikan seluruh kaidah-kaidah kode etik kesyariahan itu sendiri. Agar apa? Agar risiko kita semakin kecil. Nah, demikian saja. Terima kasih banyak sudah menyimak materi ini dan semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita bersama. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar atau kita boleh bahas di grup kelas kita atau di grup kuliah kita yang ada saya di sana. Bagi subscriber saya yang menyimak materi ini untuk mengupgrade ilmunya, boleh juga tinggalkan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimaknya dan semoga ilmu ini menjadi jariah untuk saya dan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.